Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Ibu Pinky, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang batik. Sekali lagi, mulai banyak kompetitor dari negeri lain. Apa sih yang membuat kita confidence bahwa batik ini sangat Indonesia? Ya, memang itu PR, Mas. Jadi kalau untuk confidence-nya terus terang saja, kita harus confidence. Saya pernah memang bertanya kembali lagi mengingat jasanya Pak Iwan Tirta almarhum. Beliau juga saya pernah tanya, Pak Iwan tolong berikan saya 3 poin apa yang membedakan batik Indonesia dengan batik yang lain. Beliau sangat sederhana. Satu adalah canting. Peran canting ini yang paling juara. Karena memang di Indonesia lah canting ini digunakan secara luas dan memang itu yang membedakan batik kita dengan batik lain. Yang kedua, dia katakan bahwa kalau kita di Jawa Tengah, kita bisa melihat bahwa batik itu warnanya dasarnya adalah biru, warna indigo, tapi berkawin dengan warna soga dan dua-duanya warna alam. Kombinasi antara biru dengan soga hanya ada di Jawa dan di Indonesia ini. Itu jadi ciri khasnya lagi. Yang ketiga, dia katakan, kamu pernah berani tidak pergi ke keraton menghadiri sebuah perhelatan pernikahan memakai parang barong? Ya tidak mungkin berani, saya bilang gitu, karena itulah yang bikin batik Indonesia hebat. Karena ada tata busana yang diatur oleh motif. Wow, luar biasa nih. Wah, banyak sekali yang harus kita tahu nih. Dan pemirsa, berikutnya akan saya panggilkan sahabat saya yang juga sangat mencintai batik. Panggilkan Ibu Renita Sari Adrian. Mbak Renita, ini kan luar biasa ya perkembangan batik Indonesia. Ada Hari Batik Nasional. Apa yang disupport oleh Bakti Budaya? Oke, jadi kalau dari program Bakti Budaya Jarum Foundation kan memang selama ini kami selalu peduli terhadap pelestarian budaya Indonesia, dan tentu kami juga selalu melihat siapa saja kelompok-kelompok atau individu yang memang punya kepedulian dan juga fokus untuk melestarikan budaya ini dalam konsep kekinian. Dan untuk Hari Batik Nasional ini kami sudah menyiapkan sesuatu, salah satunya adalah di mana tadi saya sudah mendengarkan Mbak Pinky menyinggung tentang masalah motif batik. Kita membuat sebuah infografik, campaign ini kita namakan Batik Negeriku, yang akan kita viralkan, komunikasikan secara luas, dan tentunya ini juga memerlukan bantuan dari teman-teman Yayasan Batik Indonesia, dari alun-alun, ada dari Iwan Tirta juga, dari Tik Prive juga. Pokoknya pihak-pihak yang selama ini memang peduli terhadap batik, agar bentuk dari video viral ini bisa dilihat oleh banyak pihak, yang mana nanti yang melihat itu bisa melihat, oh ini ya batik tulis itu seperti ini, batik cap itu seperti ini, lalu printing itu seperti ini. Yang pada saat dilihat hanya mungkin durasinya hanya 1,5 menit, tapi bisa mengenal, oh motif-motifnya seperti ini. Di dalam video yang kita buat itu juga kita tuh ada yang paling tidak yang populer-populernya lah. Di luar misalnya ada parang, teruntum tuh seperti apa, lalu ada mega mendung tuh seperti apa. Jadi paling tidak tuh kalau nggak dilihat kan nggak kenal. Jadi mungkin dengan viral itu mudah-mudahan semakin banyak generasi muda yang tahu proses membatik seperti apa, jenis batik itu seperti apa, motif batik seperti apa. Jadi itu menjadi rasa tanggung jawab semua pihak di Indonesia untuk menjaga bahwa batik ini adalah warisan dari budaya Indonesia. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa Mbak Renita? Nah, nanti rencananya video tersebut akan dipasang di YouTube. Jadi di tanggal 2 Oktober itu pada saat Hari Batik Nasional, itu ya? betul, kita akan pasang di message-nya YouTube. Jadi di sanalah harapannya dengan video itu juga bisa diviralkan ke teman-teman. Dan ya mudah-mudahan mungkin ini baru langkah kecil dari kami, bisa menjadi inspirasi untuk pihak-pihak lain untuk menjadi terus semangat untuk melestarikan batik Indonesia.
Dan yang terakhir, saya ingin tahu kira-kira apa yang menjadi harapan terbesar dari para pecinta batik ini. Kita mulai dari yang muda. Harapan saya mungkin masyarakat Indonesia lebih mengenal lagi gitu. Dan mengenal dan Mencintai mengapresiasinya lagi. ya, Iya, mencintainya nanti ya. Nah dari Ibu Pinky bagaimana? Kalau dari saya memang tidak ada lain kecuali cintailah, kenalilah, dan gunakan batik Indonesia. Dari Mbak Nita? Suatu kebanggaan kita harus tanamkan kepada generasi yang sekarang yang artinya ke depan adalah pengemban pusaka budaya Indonesia. Banggalah pakai batik dan jangan malu pakai batik. Mbak Renita? Tadi sebenarnya kan sebenarnya sama ya. Cuman kalau dari saya lebih mikirin gimana untuk supaya masyarakat Indonesia itu tahu dulu aja prosesnya. Karena kalau udah tahu prosesnya, bagaimana sulitnya, bagaimana di dalam selembar kain itu ada cerita, filosofi, cinta, dan juga selembar kain itu juga bisa menghidupi banyak orang. Pastinya kita sebagai sesama orang Indonesia akan berusaha untuk mempertahankan itu karena dari Indonesia untuk orang Indonesia juga. Dari Indonesia untuk orang Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Pinky, Mbak Nita, Raffi, dan Mbak Renita. Dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan Indonesia kali ini. Saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia.